Halo trader. Nah, jadi sekarang saya akan mereview ya. Mungkin sudah ada yang sempat lihat di postingan di community bahwa ini Advanced Gold Momentum versi 4.2 sudah MC ya. Dan padahal terakhir itu sudah saya update grow selama 3 bulan ya, terakhir tanggal 16 September. Dan lumayan ya grow-nya karena memang OP-nya sedikit, tapi ternyata kemarin tanggal 5 ya, tanggal 5 akhirnya MC. Benar-benar parah banget. Kita cek. Wah, parah banget. Kita cek MC tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober ya. Oh, tanggal 4. Berarti salah, tanggal 4. Tanggal 4 Oktober akhirnya MC. Parah banget. Ini memang EA Martingale ya, EA Martingale. Cuman slow ya, karena ada juga niche filter. Ada niche filter, cuman ini ada OP tanggal 3 yang membuat salah direksi ya. Maksudnya salah arah. Dia OP sell tapi candle masih kuat trend naik ya. Kuat trend naik sehingga muncul Marti 3 4 5. 5 layer ya, 5 layer ya. Oh, 6 jadi totalnya 6 layer. 3 oh 5 benar 5. 5 layer. 5 layer Marti sampai terakhir 0,03 di 17.02 dan price masih meninggi ya. Masih naik sampai dengan 17.29. Sehingga ini terakhir 17.15 dah MC. Kalau misalnya sampai 17.29 ya, 17.29, saya rasa minusnya itu bisa sampai dengan 350-an. 300-an ya, 300 pasti ya, bisa. Sehingga kalau misalnya suntik dana lagi 100, kemungkinan akan tetap MC. Apalagi kalau misalnya ada penambahan lot lagi, karena ini setelah 0,03 kemungkinan akan 0,05 ya, open lot gede lagi, sehingga wah, benar-benar akan MC lagi gitu. Cuman kenapa bisa salah arah di sini? Padahal kan ada niche filter, itu kan ada niche filter, harusnya high news, high impact news itu sudah terfilter lah gitu. Nah, tanggal 3 ini untuk news Forex Factory itu nggak ada yang terlalu high ya gitu. Maksudnya adalah ada niche line, niche filter kebanyakan EA itu, dan pasti ini hal yang pasti EA dengan niche filter itu mengambil news di Forex Factory. Nah, di Forex Factory itu kebanyakan adalah news tentang ekonomi news. Sedangkan ada news lain seperti misalnya perang, itu bukan termasuk news ekonomi. Sehingga pas perang tidak akan terdetek oleh EA dengan news filter. Kemudian tentu aja di sini tanggal 3 ini, 3 Oktober itu terdapat news seperti biasa, ada namanya LDR, Luminous Daily Roadmap, yang terjadi beberapa kali setiap bulan. Untuk gold sendiri itu ada beberapa news yang perlu diwaspadai, yaitu ada LDR tadi, karena ada terjadi beberapa kali ya selama sebulan. Kemudian ada CPI ya, CPI, kemudian ada NFP, kemudian ada FOMC. 4 news tersebut. Cuman untuk LDR ini tidak akan ada di Forex Factory News. Ada tanggal-tanggalnya, ada timelinenya. Jadi bisa pas timeline tersebut EA atau mungkin menghindari untuk melakukan trading, karena channel cenderung bergerak menguatkan setelah satu tren, dan terbukti tren naik itu
dikuatkan nih semenjak 3 Oktober tuh. Trennya naik. Padahal ini sudah di sini sudah sideways ya. Nah, ini sideways, di sini sideways banget ya. Naik turun naik turun naik turun naik turun. Di sini EA akan OP sell. Kebanyakan EA pasti OP sell karena akan menduga price-nya turun. Tapi ternyata karena ini masih sideways itu. Tapi ternyata naik dan ada LDR membantu menguatkan tren lagi. Naik terus. Naik terus. Ya, di sini juga pengaruh nih, naik terus. Sehingga LDR tidak akan terfilter oleh niche filter di EA. Nah, makanya hati-hati banget dengan adanya LDR. Saya kalau misalnya untuk mau lihat kapan LDR bisa cek di postingan di community. Scroll lagi ke bawah ya, postingan-postingan sebelumnya itu ada foto untuk LDR Luminous Daily Roadmap. Bisa dicek tanggal-tanggalnya, bisa dicatat atau dibuat alarm aja pas tanggal-tanggal tersebut. Karena saya ini banyak menggunakan EA, jadi selama ada nih situ saya bingung mau on off EA yang mana karena banyak, saking banyaknya sampai VPS macet sehingga ya udah saya biarkan aja gitu. Jadi benar-benar saya ini pengguna EA 24 jam nonstop ya. Benar-benar murni pengguna EA yang tidak ada intervensi hal-hal ya yang tersebut yang benar-benar transparan. Ini saya benar sampai MC pun mungkin ada yang nonton mungkin kok terus MC aja terus bang gitu. Ya, itu namanya saya jujur di sini transparan gitu. Coba lihat cek channel-channel lain deh. Channel-channel mungkin malahan kebanyakan channel-channel lain itu cuman memperlihatkan settingan EA dan hasil-hasil backtest. Ya, hasil-hasil backtest. Kalau enggak hasil-hasil demo akun. Sedangkan di sini saya mainnya real akun, ya. Di sini mainnya real akun. Ada enggak misalnya ya channel yang main real akun kemudian dia akan mengupload ya mempost konten MC-nya. Gitu, coba deh ya. Ada nggak kira-kira dia ngepost konten MC-nya gitu? Saya rasa nggak ada sama sekali ya. Saya sangat jarang atau misalnya ada sangat jarang sekali. Kalau ada saya pernah cuman Ahmad Daniel, itu jujur ya, Ahmad Daniel itu kan trader Malaysia dan trading manual sampai full margin. Itu pernah saya lihat dia sampai ada MC dia pernah, tapi akhirnya dia bisa trading lagi untuk mengembalikan modal tersebut gitu. Tapi ya dia berani untuk melihat tuh ini MC itu kan. Ada nggak channel lain yang dengan EA deh, dengan EA yang dia akan ngepost hasil MC-nya gitu ya. Cuma di sini kalian bisa melihat saya MC. Oke, kita cek hasil sebelumnya ya. Terakhir itu tanggal 16 September. Kita cek deh. Sebenarnya grow nggak sih? Ini aja grow sekitar berapa tadi? 232. Berarti sudah 132% grow gitu. Tapi ya namanya MRT akhirnya MC karena kesalahan arah itu aja. Ya. Kita cek deh. Cek dari terakhir tanggal 16 ya. Tanggal 16 berarti selanjutnya tanggal 19 sampai tanggal 23 ya. Ini berarti setelah 3 bulan berarti harusnya minggu keberapa ini? 3 kali 14 minggu ke-13 ya. Ini minggu ke-13 dapat berapa? 12. Dapat 12. Jadi itu 2 3 4 ya. Nih tanggal 19 ada 4 kali UP. Tanggal 20 ada 2, tanggal 21 ada 2 3 4 5. Wah. Tanggal 21 ada 5 6 7. Wah, banyak banget 7 kali 22 tuh 2 3 4 4 tuh 2 3 4. Oke, rata-rata 2 sampai 4 kali trading per hari. Jadi makanya ini saya sebelumnya bilang ya yang cukup slow gitu karena pakai di time frame H1 juga. Dan bisa profit gitu. Nih. Nah, kemana satu yang nggak ada Marti, itu cukup slow. Kemudian lanjut lagi minggu ke 14 ya, minggu ke 14. Berarti dari tanggal 26 ya sampai dengan tanggal 30. Dapat berapa? 13 tuh. Seminggu bisa lebih dari
5%. Nah, dapatnya lebih dari 5%. 26, 26, 26 itu 4. 27, 27, 27, 27, 4 juga tuh. 28, 28, 28, 28. Ini karena ada marti ya, karena ini ada marti di sini. 8, 28 tuh. 5, 29 ada. Wah, banyak nih 29. 29 ada tuh 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 9 banyak banget. Sel semua. 30 tuh. Semuanya nge-sell nih banyak. Ada buy juga. Growth 13,70. Artinya selama minggu ke 13 dan ke 14 ini grow ya. Namun ternyata ya minggu di tanggal 3 Oktober ini ya, minggu ke 15 berarti. MC-nya di minggu ke 15. Malah MC. Parah banget. Lihat dari step di sini. Ini sudah TP, berarti dari di sini ya, yang kedua. Di sini sudah TP ya, karena pakai time frame H1 sehingga nih setelah jam 12 dia OP lagi nih. Di jam 13 dia OP lagi. Nah, sayang di sini, kesalahannya di sini. Ini padahal sudah profit close kan. Dia nggak OP buy gitu, tapi OP sell lagi. Karena masih sama untuk masih sideway sehingga masih ada peluang gitu. Dia melihat peluang karena tidak ada terfilter news untuk LDR. Lanjut lagi OP. Ternyata news LDR buat naik. Kemudian dicek dari jaraknya sudah cukup jauh tuh. 16.65 sampai dengan 16.73 itu ada sekitar berapa? 36 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ada 8.000 poin karena ini pakai 3 digit ya. Kemudian lanjut nih. 73 sampai dengan 86. Itu ada 13 ya. 13.000 ya, 13.000 poin. Kemudian 86 sampai dengan 94. Itu ada sekitar 8.000 ya. Kemudian sampai dengan 02 di sini ya, sampai 02 juga 8.000. Sehingga di sini saya bilang jaraknya cukup jauh, cuman trennya yang sangat kuat sekali sehingga untuk mencapai TP karena trennya sangat kuat dan sudah jaraknya jauh, otomatis TP juga lumayan jauh untuk rata-rata ya, untuk rata-rata jauh sehingga belum TP dan channel masih naik terus. Akhirnya MC. Kesalahannya adalah di sini. Hanya OP di sini yang salah. Parah banget. Oke, ini MC ya. MC. Namun di sini saya bilang ya, saya juga ada run Advanced Trading versi 42 di akun Sen, cuman nggak saya publish ya. Di akun Sen dengan settingan agresif M15 ya, agresif M15 dengan modal cuman 50 USD atau 5.000 sen dan masih bertahan ya, masih bertahan. Kita cek. Oke, ini dia versi 42 sen ya, akun Sen. Ini saya run itu dari tanggal 9 Agustus. 9 Agustus berarti hampir 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan lalu. Artinya sudah terdapat beberapa badai, sudah melalui beberapa badai, dan badai LDR kemarin juga otomatis dilalui. Karena ini masih bertahan. Dari 5.000 sekarang sudah 6.144. Sudah grow sekitar berapa ini ya? Kalau misalnya 1.000 berarti dengan 50.000 itu berarti 20% ya namanya. 20% harusnya. Kita cek deh, benar nggak dari tanggal 9 Agustus? Dari tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Sip. Benar, 1.144 ya, deposit 5.000.
Bener ya? Nih, tanggal 9 Agustus saya mulai sampai dengan hari ini. Dan ini masih marti dengan lot awal 0,01 1114 1144. Kenapa pakai lot 0,01? Karena ini settingan agresif di M15 ya. Sehingga M15 berarti otomatis OP-nya akan menjadi sering, sehingga harus perlu modal yang gede. Makanya saya hanya pakai di lot 0,01. Dan tentu aja selama sebulan ini growth sekitar 1144. Tuh. Bisa bertahan gitu. Kita cek untuk tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Dia ada open buy loh. Makanya akhirnya mampu bertahan karena OP-nya dia buy. Ya, mungkin karena pakai time frame M15 ya. Sehingga arahnya pun akan bisa berbeda dengan arah di time frame H1. Karena mungkin mengingat untuk strategi yang digunakan, indikator yang digunakan. Misal nih, kita pakai RSI misalnya tuh. RSI di time frame M15 dengan di time frame H1 mungkin aja berbeda. Di M15 mungkin aja sedang di bawah ya, sedang di bawah. Sedangkan di H1 mungkin ternyata masih di atas. Gitu. Makanya otomatis terjadi perbedaan tersebut menyebabkan OP-nya juga akan berbeda. Ya. Dan terbukti ini tuh ada jam 13 dia masih sell. Di sini jam 13. Cek nih. Jam 13 dia masih sell. Cuman dia bisa TP ya. Maksudnya di sini bukan TP, maksudnya kena trailing stop mungkin ya. Karena untuk TP dan SL di sini terhidden. Jadi karena dia langsung OP lagi ya. Ini OP mana itu? Ini sama. Ini jam 13.0004. Sama dengan yang tadi ya, cek nih. Jamnya sama. Cuman beda 2 detik. Price-nya sama 16.65. Cuman dia sudah close duluan dibandingkan dengan yang di H1 tadi ya. Dibandingkan dengan H1 tadi sudah MC. Kenapa? Karena dengan time frame M15 ini jaraknya sangat sedikit, sangat sempit, 65, 68, 71, sehingga dia akan cepat TP. Sedangkan yang di time frame H1 tadi, karena masih satu OP ya, dan masih floating, belum OP lagi yang kedua. OP yang kedua itu di berapa tadi? 1670 ya, 1673 ya, 1673 sampai 1673 itu baru OP kedua, sehingga belum bisa mencapai TP, belum bisa mencapai trailing, mencapai TP. Dan ini sudah duluan mencapai TP close dan langsung OP buy lagi tuh. Ini close terakhir jam 13.29 langsung OP buy. Makanya masih mampu bertahan. Sedangkan yang time frame H1 tadi akhirnya karena masih floating, akhirnya akan buka layar lagi untuk sell terus sampai akhirnya MC tadi. Parah banget. Jadi kemungkinan di sini alasan kenapa masih ada yang bertahan masih enggak itu, walaupun ini OP-nya sama tuh, jamnya sama, itu mungkin lebih ke ini pip step ya, pip step yang berpengaruh dengan TP. Karena ini OP-nya sempit, lotnya sama nih, 0,01, 0,01, setelah 0,01, 0,02, setelah itu pasti ada 0,02 lagi, baru 0,03. Itu kan. Cuman karena OP-nya sempit, jaraknya sempit, otomatis dia bisa TP-nya lebih dekat. Sehingga nih TP di 1668 dengan OP terakhir di 1671. Kalau misalnya di H1 mungkin dia TP-nya bisa dilanjut ke 1665 lagi,
Sedangkan belum mencapai 1665 tersebut sudah sudah naik lagi price-nya. Jadi nggak bisa TP. Ya tuh, naik lagi tuh. Harusnya nih di sini nih, batasnya di sini tuh. 1668 masih bisa 1668, cuman ke 1655 part itu udah nggak bisa. Apalagi adanya spread. Oke, terus ini masih naik, tidak ada reversal sama sekali, ya, dan naik terus sampai dengan 1701 ini sudah floating gede, sudah floating 100-an, parah. Oke, jadi kenapa bisa bertahan? Karena ya punya jaraknya sempit ya, otomatis cepat TP. Cuman kalau misalnya tren kuat biasanya ya muncul martin, makanya untuk memulai di 5.000 sen ini ya, pakai lot masih tetap di 0,01. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan bertahan atau malah MC ya. Tidak menutup kemungkinan karena namanya juga EA Marti ya. Hanya waktu yang menentukan ya, antara cepat dan lambatnya. Kalau misalnya bisa tahan lama, mungkin itu masih beruntung artinya ya. Hanya beruntung karena trennya mungkin belum sangat kuat. Jadi kalau misalnya salah posisi tren kuat, otomatis ya pasti akan menunggu waktu untuk tujuan MC. Oke ya, jadi cukup untuk Advanced Good Trading versi 4.2. Kalau misalnya mungkin ke depan masih ada yang menggunakan, boleh aja sebenarnya. Sebenarnya saya rasa ini EA yang cukup bagus, saya rasa cukup bagus. Cuman ya mungkin lebih ke tradingnya, OP-nya mungkin cek lagi news ya, high news, apalagi di luar dari Forex Factory seperti LDR tadi. Tanggal-tanggal LDR mungkin di off kan aja, atau mungkin on trading dari pagi hari sampai dengan sore hari aja. Malam biasanya high news, jadi malam di off kan aja. Jadi nggak usah terlalu serakah di on kan di malam hari. Kalau misalnya sampai dengan sore masih ada floating, bisa di close aja. Floating kecil mungkin ya, di close aja daripada akhirnya MC kayak gitu. Oke, untuk mulai lagi ya mungkin saya pertimbangkan dulu. Kalau misalnya ada modal lagi, mungkin akan saya mulai lagi untuk yang akun sandar. Tapi untuk sementara ini saya pakai akun Sen dulu. Tapi bagi yang pengen tahu untuk settingan akun Sen di sini, ya saya spill kapan-kapan aja ya. Kalau misalnya masih bertahan bisa lama, apalagi sampai BEP, baru akan saya spill ya. Kalau misalnya belum sampai saat ini, ya saya biarkan dulu sampai, karena ya akun MC ya, saya biarkan dulu aja deh gitu. Jadi silahkan hitung aja ya kapan waktunya mungkin akan saya spill kalau misalnya masih bertahan, daripada akhirnya saya spill tapi akhirnya MC gitu kan nggak enak juga gitu. Apalagi ada yang follow, yang mengikuti settingan saya juga merasa kasihan gitu ikut MC gitu kan. Jadi makanya saya selalu beritahukan di akhir video bahwa disclaimer ya, segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dina atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke? Jadi cukup untuk Advanced Good Trading ini. Kedepannya akan saya pertimbangkan lagi untuk mencoba lagi. Ya, kalau misalnya ada modal, saya coba lagi. Kalau misalnya memang ini nggak bisa bertahan, ya saya mungkin bisa saya stop aja gitu. Jadi silakan
ditunggu aja ya. Tapi daripada terfokus dengan ini, mungkin bisa dicek AI lain ya yang masih saya update, yang masih bisa berkembang, apalagi AI yang terdapat Excel dan TP-nya. Walaupun AI Excel TP-nya grow-nya slow, tapi yang penting adalah mampu bertahan di segala kondisi dan akhirnya bisa grow. Itu yang paling terpenting, walaupun grow-nya kecil, daripada kita serakah pengen setiap hari yang grow ya, setiap hari grow, atau OP-nya jarang gitu, setiap hari grow tapi pakainya di Smartingale, itu hanya menunggu waktu untuk MC. Contoh NEW aja sudah berapa miliar itu ya, dengan EA harganya ratusan juta ya, dengan OP-nya yang sangat jarang, sekali OP nyata MC gitu ya. Jadi cukup informasinya dari EA Advanced Q Trading ini, saya cukupkan ya. Sampai jumpa dan terima kasih.